sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Tiada yang Mustahil. Ayat hafalan Kejadian pasal 18 ayat 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Poin penting pelajaran kita, Tuhan senantiasa menepati janjinya dan memberkati keluarga kita. Apakah kamu memiliki adik laki-laki atau perempuan? Jika ya, bagaimana perasaanmu saat orang tuamu memberitahu bahwa seorang bayi akan hadir di tengah-tengah keluargamu? Apakah saat itu terasa lama sekali menunggu kelahiran si bayi? Apakah kamu sangat bersemangat? Abraham dan Sarah bahkan lebih bersemangat lagi ketika bayi mereka lahir. Mereka telah menunggu lama. Matahari yang terik menyinari permukaan daratan. Segalanya sangat hening. Hewan-hewan berbaring bersama di tempat yang teduh. Ekor mereka sesekali mengibas-ibaskan lalat. Bahkan burung-burung pun diam beristirahat. Abraham duduk di ambang pintu kemahnya. Matanya terasa berat. Tetapi sesuatu menarik perhatiannya yang setengah terpejam. Apa itu? Dia menyipitkan matanya. Para musafir datang. Saat itu adalah waktu yang tidak tepat bagi para pelancong. Mereka akan kepanasan dan lelah. Mungkin juga lapar. Abraham bangkit berdiri. Sarah, dia memanggil. Ada 3 orang asing mendekat. Abraham melangkah cepat untuk menemui mereka. Abraham membungkuk rendah di hadapan mereka, menunjukkan rasa hormat dan kesopanan yang luar biasa. Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, katanya, janganlah kiranya lampaui ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Kita bisa baca dalam Kejadian pasal 18 ayat 3-5. Ketika orang asing itu saling tersenyum satu sama lain. Sungguh luar biasa bisa ditemani oleh orang yang baik hati dan murah hati. Baiklah, jawab mereka. Perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Abraham memastikan para tamunya duduk dengan nyaman, lalu ia bergegas kembali ke tenda untuk meminta bantuan Sarah menyiapkan makanan. Segeralah, katanya kepadanya. Segeralah, ambil 3 sukat atau sekitar 22 pons atau 10 kilogram tepung yang terbaik. Remaslah itu dan buatlah roti bundar. Kita bisa baca di ayat 5 dan 6. Kemudian Abraham berlari menuju kawanan ternaknya. Dia memilih seekor anak sapi yang gemuk dan memberikannya kepada seorang hamba untuk diolah. Persiapannya memakan waktu cukup lama, memanggang roti, memasak daging. Sementara itu, para pelayan membawa air untuk membasuh kaki orang-orang asing yang berdebu. Ketika makanan sudah siap, Abraham sendiri yang melayani orang-orang itu. Ia memberikan makanan terbaik yang ia miliki, daging keju, susu, dan daging panggang. Salah satu dari orang-orang itu mendongak. "Di manakah Sarah istrimu?" tanyanya. Abraham terkejut dengan pertanyaan itu. Pria itu melanjutkan, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah
Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Kita bisa baca di ayat 9 dan 10. Menguap sudah keterkejutan Abraham. Sebuah binar muncul di matanya. Dia memiliki ide yang cukup bagus sekarang tentang siapa yang sedang berbicara dengannya. Itu adalah pribadi yang sama yang pertama kali menjanjikannya seorang anak laki-laki 25 tahun sebelumnya. Sarah berdiri di balik tenda. Itu adalah satu-satunya tempat di mana dia bisa mendengar percakapan yang terjadi di luar karena wanita tidak diperbolehkan berbaur dengan tamu pria. Ia tertawa sendiri ketika mendengar kata-kata orang asing itu. Selama 25 tahun, Abraham telah mengatakan kepadanya berulang-ulang bahwa ia akan memiliki seorang anak laki-laki. Dahulu, ia masih memiliki harapan. Tetapi dia sudah berusia 89 tahun sekarang. Bagaimana mungkin seorang wanita tua seperti saya bisa memiliki seorang bayi? Pikirnya. Tiba-tiba, badan Sarah menjadi tegang. Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, "Sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua?" Tanya orang asing itu kepada Abraham. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Kita bisa baca di ayat 13 dan 14. Sarah keluar dari kemah dan mengucapkan kata-kata pertama yang terlintas dalam pikirannya. "Aku tidak tertawa," katanya. Dia merasa malu dan bingung. "Tidak, memang engkau tertawa," jawab orang asing itu dengan ramah. Kita bisa baca di ayat 15. Karena ia adalah dirinya sendiri, ia tidak dapat membiarkan kebohongan berlalu begitu saja. Tetapi ia dapat mengampuni satu kebohongan. Sarah menyadari bahwa Tuhan sendiri telah datang untuk menguatkan dan memberikan iman kepadanya. Tuhan sendiri ada di sini, di halaman depan rumahnya. Dan firman-Nya bersarang di dalam hatinya. Allah yang telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan dapat memberinya seorang anak. Tentu saja dia bisa, anaknya sendiri. Sesuatu yang sangat diinginkannya lebih dari apapun.